Ini kan ada program bagus ya, satu desa, satu nakes. Kemudian satu keluarga miskin, satu sarjana. Keluarga miskin itu kan belasan juta. Itu bagaimana belasan juta sarjana itu diciptakan? Problem sekarang adalah korupsi di birokrasi maupun di parlemen. Ya. Di penerimaan seperti pajak, itu gunung es yang luar biasa. Tidak henti-hentinya Pak Mahfud sudah mengatakan 359 triliun itu. Itu Menteri Menko Perekonomian yang itu untuk ketiganya. Bagaimana itu mengatasi seperti itu? Hambatan teman-teman, saudara sekalian adalah birokrasi. Oke, birokrasi dan mungkin dari sisi penegakan hukumnya juga ya, seperti apa anti korupsinya begitu bisa digalakkan, bisa ditegaskan begitu. Pak Heru terlebih dahulu tadi pertanyaan. Ya, kalau dari kami memang kita mulai dari data. Ya, data ini memang masalah yang menurut saya salah satu masalah terbesar di Indonesia ini adalah masalah data. Yang gampangnya kalau kita mau cari data kecelakaan gitu atau data apa dari semua sumber beda-beda, ya kan? Prof Didik kan risk peneliti kan, mencari data di Indonesia kan susahnya minta ampun itu, karena sumbernya bisa beda-beda, angkanya juga beda-beda. Jadi sekarang bagaimana pendataan masyarakat Indonesia ini kita jadikan satu data. Karena itu tadi sudah disampaikan KTP Sakti ini. Ya, KTP Sakti ini dasarnya adalah bagaimana pendataan yang sangat akurat yang bisa dengan tepat memetakan siapa-siapa saja yang harus mendapatkan apa, ya kan? Apakah harus mendapatkan bantuan kesehatan, apakah bantuan pendidikan, apakah bantuan keluarga sejahtera, atau bantuan-bantuan sosial yang lain. Nah, dengan demikian kita akan punya pendataan informasi yang jelas. Berapa banyak keluarga miskin yang benar-benar memiliki potensi, ya salah satu cukup besar. Ya, jumlahnya cukup besar. Betul, ya. Tentu saja tidak bisa langsung kita selesaikan semua. Ya, kita buat pentahapan. Jadi di sini di hitungan kami sekitar 43 triliun per tahun kita alokasikan untuk mengangkat keluarga miskin ini, ya, yang mana salah satu anggota keluarganya memang memiliki potensi untuk menjadi sarjana. Ya, dari situ nanti kita seleksi dengan tahapan-tahapan tertentu, kita akan mengangkat pelan-pelan ini semua. Nggak langsung semuanya selesai, Prof. Didik. Tentu saja. Jangan sarjana sastra. Rendra kan nggak perlu 1000. Kalau tadi Erwin bilang kan, Mas Erwin bilang kan, yang banyak insinyurnya gitu kan. Ya karena saya tukang insinyur, saya setuju juga. Ya kan, ya, insinyur kita perbanyak gitu kan, supaya bisa menjadi mengembangkan mesin-mesin produksi kita. Ya kan, terutama di sektor industri hilirisasi. Semua aspek yang tadi saya sampaikan tadi membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur baru. Dan mana juga skill-skill baru di Indonesia ini. Ya kan, kalau kita masuk kepada transisi energi, kita butuh skill-skill baru. Kita masuk ekonomi biru, kita butuh skill baru. Jadi sinilah makanya pendidikan yang mana salah satunya kita harapkan sekaligus dimaksudkan untuk mengangkat keluarga miskin ini keluar dari jurang kemiskinan, itu menjadi fokus utama dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sumber dana dari swasta itu menurut saya adalah salah satu sumber yang harus kita gali. Artinya ini yang selama ini kita kalau memiliki sistem hukum yang lebih memberikan kepastian, ya, penegakan hukum yang tegas dan jelas, makanya kan Mas Ganjar, Pak Mahfud itu menyiapkan ada 3 kan, gaspol tuh kan, gandakan anggaran. Yang terakhir itu adalah mengefisiensikan birokrasi kita, ya kan, dengan digitalisasi. Dan disinilah peran Pak Mahfud nantinya, utamanya. Ya, kita nggak mengatakan bahwa Pak Mahfud satu-satunya, tapi kita butuh pemimpin yang memang benar-benar bisa memberikan kepastian hukum, ya, dengan melakukan reformasi hukum, sehingga sektor swasta bisa masuk dan punya confidence untuk masuk ke dalam. Jadi ketergantungan kita terhadap APBN ini juga harus kita batasi gitu dengan masuknya. Karena sekarang semua aspek di pembangunan di sebanyak negara lain kan sebetulnya didopang sebagian besar oleh swasta. Ya kan, kendalanya tinggal satu, yaitu kepastian hukum. Itu jadi andalan kita untuk bisa membawa mereka masuk.